Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang ataupun malam dimanapun Anda berada. Saya mengajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngerat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita berdoa ya, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan boleh kami baca. Pakailah kesempatan buat kami merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan jelas dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengapa tidak boleh di bumi? Karena di bumi ini adalah tempat yang sementara. Di bumi ini adalah tempat persinggahan kita. Di bumi ini adalah tempat yang tidak kekal. Di bumi dikatakan ngengat dan karat bisa merusakkannya. Manusia itu ditempatkan di dunia ini punya rencana dari Tuhan Allah. Dia mau kita hidup memuliakan namanya. Sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai tugas memberitakan kabar kesukaannya. Kabar tentang kelahirannya, bagaimana ia hidup di dunia ini, bagaimana ia menyelamatkan orang yang berdosa, dia mati di atas kayu salib, kemudian bangkit kembali, dan dia menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang tidak percaya, yang berdosa, yang jiwanya sudah hampir binasa, diselamatkan karena percaya pada Tuhan Yesus. Nah saudara, itu sebabnya maka firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti menganjurkan pada kita tidak boleh bekerja. Bukan menganjurkan pada kita malas-malasan. Bukan menganjurkan pada kita jadi pengangguran, saudara. Tetapi sekali lagi, waktu dikatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, itu artinya jangan kamu menempatkan dirimu terhadap harta, benda, uang, emas, berlian, intan, dan sebagainya lebih tinggi daripada apa? Daripada Tuhan Yesus. Hidup sederhana itu mungkin satu kunci utama. Ketika kita menempatkan tas bermerek kita itu lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika kita menempatkan mobil mewah kita itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Saudara, saya kagum dengan Paus yang berkunjung ke Indonesia. Dia naik pesawatnya komersial. Dia tidak mau dijemput dengan mobil mewah, saudara. Dia dijemput dengan mobil Innova. Kemudian dia juga bilang tidak mau tinggal di hotel. Ini menunjukkan bahwa dia seorang besar. Dia seorang tokoh agama. Dia seorang yang mengabarkan kabar kesukaan itu. Dia tidak mau hidup mewah-mewah. Saya juga pikir kalau kita sebagai orang percaya, semestinya kita belajar daripada itu. Belajar juga seperti yang Yesus ajarkan. Bukan harta yang menjadikan kita itu siapa. Orang lebih lihat harta kita. Oh, dia naik mobil mewah datang. Oh, dia orang kaya. Jadi, dari hartanya, orang menghargai dia. Ketika suatu hari dia tidak punya mobil, datang jalan kaki,
atau naik sepeda motor dianggap remeh, saudara. Oh, dia pakai jam tangan bermerek, luar biasa. Jadi, saudara, dia itu tampil luar biasa karena ada barang pendamping. Jadi orang menghargai, orang menghormati, orang menganggap dia penting bukan karena dirinya, saudara. Tapi karena hartanya, karena mobilnya, karena jam bermerek, karena tasnya. Maka dikatakan di sini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri juga akan membongkar dan mencurinya. Ingat, saudara, harta itu merupakan berkat Tuhan. Kalau dia lebih, itu berarti titipan Tuhan buat kita yang perlu dibagikan. Perlu di-share. Perlu diambil untuk menolong. Saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu uang, bukan. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menabung, bukan. Kita boleh menabung, kita boleh menyimpan uang, tetapi kita tidak boleh pelit sampai gara-gara uang kita tidak mau menolong, tidak mau membantu, dan tidak mau share dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berbunyi demikian, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di sorga, saudara? Yaitu dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita di dunia ini, mengumpulkan harta di sorga. Saudara, ada satu quote berbunyi demikian. Orang yang miskin adalah orang yang punya, orang yang kaya, tapi dia tidak punya hati untuk memberi. Tetapi orang yang kaya adalah walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya banyak uang, tapi dia punya hati untuk memberi. Orang miskin yang berbagi, maka dia adalah orang yang kaya. Orang kaya yang tidak mau berbagi, dia adalah orang yang paling miskin di dunia. Mungkin dia pegang uang banyak, dia ambil uang banyak, tapi dia sesungguhnya orang yang paling miskin. Saudara, kita lahir tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita kembali juga tidak berbawa apa-apa. Itu sebabnya maka apa yang kita peroleh hari ini di dunia ini semuanya merupakan titipan Tuhan. Titipan itu bukan milik kita. Titipan itu perlu dikembalikan, dibagikan. Karena tidak, di sini maka dikatakan ngengat, karat akan merusakkannya. Pencuri akan membongkarnya. Sedangkan di sorga, dengan hasil perbuatan kita, karakter kita yang baik, semua yang kita lakukan bercorak mirip atau menteladani Yesus, maka tidak ada yang dapat merusakkannya. Pencuri juga tidak dapat membongkar dan juga tidak akan menjadi karat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah engkau dan saya hari ini sudah menabung di sorga sana? Atau saldonya masih kosong? Saldonya sudah berapa, saudara? Kalau suatu hari kita harus berhadapan dengan Tuhan, apakah saldo kita itu sudah banyak atau tidak? Memang, sekali lagi, bagi orang percaya, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Orang itu selamat kalau dia percaya
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi, sekali lagi garis bawahi, tetapi orang yang sudah percaya mengaku Yesus sebagai juru selamatnya dan dia sudah menerima keselamatan itu, maka hidupnya itu harus hidup berbuat baik. Kelihatan dari buahnya, perbuatannya, dia akan berubah dari yang jahat sekarang menjadi baik, dari orang yang terhilang sekarang menjadi yang ditemukan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita mengakui dia sebagai Bapa, mengakui dia sebagai juru selamat, menerima dia sebagai juru selamat, maka kita berhak, garis bawahi, berhak disebut anak-anak Allah. Dan kalau Anda belum percaya, dan kalau Anda masih ragu, kalau Anda masih berkeras hati, tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda tidak berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sekali lagi, hanya anak-anak Allah yang bisa mendapatkan pengampunan. Yang bukan, yang belum, yang tidak mau menjadi anak-anak Allah tidak mendapat pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bebas dilepaskan dari kuasa maut itu, dari kuasa dosa itu. Seperti kita ketahui, firman Tuhan berkata bahwa orang yang lahir karena manusia pertama sudah berdosa, kita semuanya berdosa. Bahkan dalam satu hari kita bisa buat banyak dosa. Dan kalau dikumpulkan, kita punya banyak dosa. Dengan perbuatan baik, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Dengan perbuatan baik, kita tidak bisa bebas. Tetapi kita hanya bisa dilepaskan, dibebaskan, diselamat hanya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Yesus sudah disalib, dia diutus oleh Allah datang ke dunia ini sebagai manusia yang tidak berdosa, mati di atas kayu salib menggantikan kita, dan Alkitab mencatat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya percaya kepadanya, tidak ada rasa khawatir. Kerja boleh, semangat kerja boleh, tapi jangan jadikan harta, uang menjadi raja dalam hidup kita. Kita mesti mengatur uang itu, bukan uang yang mengatur kita. Kita mesti mengatur harta itu, bukan harta yang mengatur kita. Itu sebabnya saudara, sesibuk apapun engkau dan saya, jangan sampai melalaikan atau absen datang pada Tuhan. Artinya bahasa sehari-hari adalah jangan sampai tidak ke gereja. Tetap harus ke gereja. Saya selalu menasihatkan kepada anak-anak Tuhan, jemaat sekalian, engkau pergi keluar kota pun, ada tugas keluar kota, ada vakansi liburan, bawa Alkitab. Zaman sekarang lebih gampang, ada di HP. Bawa Alkitab, bawa diri, alamat gereja itu di mana. Jadi kalau ada hari Minggu, pagi-pagi engkau bisa datang ke gereja dulu, ibadah dulu sebelum acara lain. Atau malam, sore kalau ada. Atau kalau misalnya terpaksa karena Minggu juga ada acara turunnya, Sabtu cari waktu longgar, datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita lalai. Itu kalau kita keluar kota. Oh saudara, ada banyak orang hari ini, jangankan keluar kota, jangankan keluar negeri, ada tamunya datang saja,
dia sudah punya alasan untuk absen. Ini salah besar. Tamumu datang, ajak dia ke gereja. Familimu datang, ajak dia ke gereja. Ini kesempatan buat kita memperkenalkan Yesus yang kita sembah. Kalau tidak, kapan lagi? Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, janganlah harta, waktu, orang-orang sekitar menjadi lebih berkuasa atas hidup kita. Kalau kita menempatkan itu semuanya, itu berarti kita sudah salah besar. Mestinya yang mengatur hidup kita adalah siapa? Yesus, Sang Juru Selamat, pemberi keselamatan kepada kita. Amin, saudara, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, kalau selama ini kami berlaku salah, kalau selama ini kami sudah menyeleweng daripada-Mu, tolong kami Tuhan, tetap mau setia kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak lari daripada firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami menempatkan Engkau nomor satu. Jangan biarkan hidup kami dikuasai harta. Jangan biarkan waktu kami, hidup kami dikuasai oleh pekerjaan kami. Jangan biarkan waktu kami dikuasai oleh orang-orang. Tapi biarkanlah hidup kami Tuhan dikuasai oleh Engkau, oleh firman Tuhan, oleh Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.